Kalau saya di kafe Pak, begini, dapat, begini, dapat, begini, dapat. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam Pak. Alasannya sederhana, bukan untuk menjaga pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatan yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang menurut saya agak aneh. Tendanya kecil, kenapa anak hadroh di situ? Kenapa kamu nggak di sini? Kan kasihan jamaahnya. Kalau kamu di sini, kan di situ bisa untuk jamaah, nggak kepanasan seperti itu. Masa tenda hanya untuk hadroh sama kameramen tok? Kan goblok. Nggih napa mboten? Lagian kan panggungnya luas, kamu bisa di sini. Coba kalian pindah ke sini aja. Bisa aja. Begini mau. Biar diisi sama ibu-ibu yang kepanasan sana di sini. Hari ini wele, ini le. Tolong anak-anak soundman bantu bawain mic-nya itu. Nggak apa-apa banjar, biarkan aja, nggak apa-apa mas, pengajian aja, nggak apa-apa. Orang-orang lah mencolot. Bejarna wera apa boleh? Sudah nggak usah salaman, duduk. Atau nyuwun saya bawa Bapak di depan sini, bareng Mas Sastro ke sini. Monggo katuran lagi Pak. Lirin, bareng aku gini. Bapak maju aja Pak. Ah, mriki. Ngapunten mriki. Bocah-bocah hadrah kene kabeh le, ben dadi siji. Wis.
Speakernya kurang banter. Jangan protes saya, protes tukang sound you. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu anugerah terbesar ketika kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah munculnya ghirah dan semangat untuk hadir di dalam setiap majelis taklim yang ada. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian semua untuk bisa berkumpul dengan para ulama, mendengarkan petuah-petuahnya dan mendengarkan hikmah-hikmahnya. Alasannya apa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardo al-mayyita bima'il matori. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah dan cahaya ilmu. Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan ilmu-ilmu dari pengajian. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Bumi bisa hidup karena datangnya air hujan. Hati ini bisa hidup karena sering menghadiri pengajian. Dan saya melihat ini insya Allah hatinya semuanya hidup. Buktinya mau berpanas-panasan. Kok ada yang nutup wajah itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Orang itu ketika sudah merasakan nikmatnya ibadah, apapun tantangannya tidak pernah bisa dirasakan. Tidak akan pernah dihiraukan. Contoh, saya kemarin ibadah haji, panas di Padang Arafah itu hampir 50 derajat Pak. Itu kalau goreng telur, pakai teflon gak usah pakai kompor, mateng. Haji tahun ini adalah haji yang paling kredit, paling ramai sepanjang sejarah. Karena sekitar 2.500.000 jamaah sah, ditambah 500.000 jamaah dengan visa ziarah. Artinya apa? Hampir 3 juta jamaah. Karena ini adalah haji era normal pertama setelah pandemi. Jamaahnya bertambah, fasilitasnya tidak ditambah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kredit. Suasananya, cuacanya panas, tendanya pas-pasan. Tetapi karena orang merasakan nikmatnya ibadah, sepanas apapun tidak dirasakan. Bersyukurlah, panas hanya mengeluarkan keringat, bukan mengeluarkan air mata, betul? Makanya ibu-ibu saya lihat di sini nyaman, ini malah nggak pakai tikar, duduk apa adanya di depan kiai, tungkae selonjorke, kaya mulus-mulus soyu, langsung ditekuk. Tetapi apa? Tetapi ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka bukan sebuah masalah. Panas sekalipun, duduk tanpa tikar sekalipun. Tidak terasa, betul Bu? Itu coba dilihat, nggak pakai tikar sama sekali. Yakin saya pulang pengajian insya Allah little body. Silite gatel kelebon wedi. Nah, maka menjadi orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah itu menjadi penting. Banyak orang sholat
Terburu-buru. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Banyak orang puasa nggak kuat. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Nah, saya hari ini pas puasa. Maka suguhan ini mubadir semua ini, Pak. Tidur kemauan, Pak. Saya pas puasa Dawud hari ini. Oh, diuncal no? Kenon dasmu loh ngomalan. Purun diuncali degan. Nyong nggih cah hadroh degane iki. Degane gede kaya ndasmu ya. Niki soale saya di ini pas bawa kru TV. Saya itu ada acara di TV BTV Berita 1 itu dulu. Namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Lah itu kameranya besar-besar itu dari TV. Makanya di depan panggung harus kelihatan rapi. Lah ibu-ibu yang belum sadar silakan make upnya didandani. Besok masuk acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV. Alhamdulillah program acara Ahlus Sunnah yang kemarin mendapatkan nominasi penerima KPI Award. Karena banyak penontonnya di Indonesia. Rupamu ketok ning TV kae. Nah, kalau orang sudah merasakan lezatnya iman, nikmatnya ibadah, enak le. Saya itu mulai terakhir puasa Dawud tahun 2016. Alhamdulillah sampai hari ini. Berarti ini ke-8 tahun. Jadi mau sehari ngaji 4 kali, 5 kali ya tetap saja puasa. Enggak ngaruh sama sekali. Jenengan mau dahar, makan loh Pak, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu loh. Nanti tahu saya puasa enggak berani makan, makan aja Pak. Mboten saya menghargai, saya itu puasa tidak minta untuk dihargai. Kenapa? Karena puasa saya untuk Allah, betul? Puasa itu tidak minta untuk dihormati, karena puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Mulon jenengan ngarep kula poso, jenengan mangan, jenengan kelon belas orang ngaruh. Santai mawon. Monggo Pak, didahar Pak. Kok adoh men suguhane iki cedhake Pak. Wah, langsung dijikuk karo dan ramile kok. Maka nyuwun sewu. Rasa seperti ini jauh lebih nikmat dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Problemnya adalah orang itu pengen mensyukuri sesuatu, kenapa harus punya dulu? Contoh, saya akan menjadi orang yang bersyukur kalau saya sudah punya rumah. Saya akan semakin dekat sama Allah kalau saya sudah punya mobil. Saya akan dekat dengan Allah kalau saya sudah punya sawah, panen. Padahal begitu seseorang itu memiliki sesuatu, itu pasti tantangannya berbeda. Kaya wong lanang-lanang iki. Ndelok wong wedok apik, bentuke SDSB, semok depan, semok belakang. Rasanya tergoda, niku mergo durung keturutan. Lah wis keturutan ya biasa-biasa mawon. Nggih napa mboten? Lah kan saya itu orang yang selalu hadir di tengah-tengah kelompok seperti mereka. Besok lusa itu saya pengajian di salah satu klub malam terbesar di Surabaya. Ora doli goblok kok doli. Doli wis tutup. Bedakan lokalisasi sama klub malam. Tretes itu Pasuruan. Yang saya kemarin membagi 580 mukena. Sebelum Ramadan, Pak. Ramadan akhirnya mereka sholat berjamaah dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Setelah selesai taraweh, mereka kembali bekerja. Saya tanya, laku apa enggak Mbak? Alhamdulillah Bah laku, kok bisa? Iya Bah, berkah Ramadan. Ini saya besok ke Surabaya juga membawa 200 mukena. Kok di sini enggak ngebawa gitu? Sing tak gawake begenggek yuk.
Apa awakmu begenggek? Kok njaluk-njaluk? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Allah mencabut indahnya iman, ketika Allah mencabut nikmatnya ibadah, naudzubillah min dzalik. Hampa bu, saya punya banyak kawan yang frustasi, kawan yang depresi, stres, itu bukan orang yang gak punya uang. Justru mereka yang berlebihan. Saya punya banyak kawan yang uangnya melimpah, hartanya melimpah. Justru potensi stresnya itu tinggi. Kenapa? Di satu sisi uang mereka banyak, tapi di satu sisi Allah mencerabut nikmatnya iman. Tapi di satu sisi saya melihat bagaimana orang dengan uang pas-pasan, bahkan dengan harta yang mungkin kekurangan, tetapi bisa merasakan nikmatnya dan indahnya iman. Contoh, mungkin kalau ibu-ibu dikaruniai uang bermiliar-miliar, saya yakin ibu-ibu nggak mau duduk seperti ini, betul? Kayaknya nongkrongan yang hotel, nge-mall. Makanya Pak, Allah itu adil. Di satu sisi orang miskin itu kekurangan harta. Tapi di satu sisi Allah memberikan nikmatnya iman. Makanya coba Anda lihat, orang yang punya iman itu asik. Contoh, dalam bertetangga. Kira-kira awake dhewe niku nyuwun sewu, seduluran bertetanggaan dengan orang kaya sama orang miskin. Biasanya lebih menyenangkan mana? Orang miskin, Bu. Karena orang miskin itu jauh lebih sumeh, lebih gerapyak, lebih menyenangkan. Coba, lan jenengan mantu sing gelem rewang, masak sego, gawe lemper, isah-isah ning pawon, wong sugih napa wong kere? Wong kere, Pak. Pokoknya ciri-ciri wong kere iki kiai ning ngaji, wonge mangan terus lan. Monggo lho, ora apa-apa lho Mbah, ora apa-apa. Kok iya pas ya cangkeme. Langsung dibalik rasa isin-isin gaya. Ana onde-onde balang lho Mbah nika lho Mbah. Jenengan tak kasih tahu kalau ada onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak niku. Dihitung siji-siji. Nah, orang kaya baik dengan hartanya itu biasa-biasa saja. Yonjan kan modelnya ngoten, wong sugih niku berkah manfaat mergo bondone karena hartanya. Orang miskin itu berkah manfaat karena apa? Karena qanaah dan sabarnya. Orang kaya itu berkah hidupnya dengan hartanya, dengan sedekahnya. Sementara orang miskin berkah hidupnya itu dengan apa? Dengan qanaah dan sabarnya. Orang kaya berkah hidupnya dengan harta yang disedekahkan. Maka saya bilang, jangan pernah ngiri dengan siapapun kecuali dengan dua sosok orang. Siapa itu? Yang pertama, orang kaya yang dikaruniai banyak harta dan dia mampu menghabiskan hartanya untuk sedekah. Niku kena diireni niku. Nomor dua, orang yang punya banyak ilmu dan menghabiskan hidupnya untuk mengajar. Itu baru diireni dan. Kalau ada orang kaya hartanya melimpah, tetapi tidak dihabiskan untuk sedekah, justru pelit. Wong ngono ki ora usah digagas, tinggal kemawon, mati pendemen dhewe. Nggih napa mboten? Orang punya hartanya untuk pamer. Rumah tingkat, rumah megah hanya untuk pamer. Mobil mewah hanya untuk pamer. Itu jelas tanda-tanda dia dicabut kenikmatan imannya oleh Allah. Dia tidak pernah merasakan indahnya ibadah.
Maka dulu kiai saya bilang begini, nak kalau kamu punya rumah niatnya untuk memuliakan tamu. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu sederhana Pak. Klasifikasi orang beriman menurut Nabi Muhammad itu enggak ada standarnya tinggi-tinggi Pak. Contoh, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia memuliakan tetangganya. Maka mohon maaf, jangan sampai kita dengan orang jauh baik, tapi dengan tetangga tidak baik. Kowe loro, yang tilik pertama ki tonggomu. Betul? Kamu kelihatan kelaparan, yang bisa memberikan makan kamu pertama kali ya tetanggamu. Maka etikanya apa? Etikanya dalam bertetangga itu kalau bisa jangan pasang pagar tinggi-tinggi. Makanya saya bilang orang kaya itu penakut. Buktinya apa? Pagernya duur-duur. Orang miskin, rumahnya nggak ada yang dipageri. Pertanyaannya untuk mageri apa? Makan saja kurang. Saya tuh punya temen Pak, orang kaya mati nggak ketahuan. Gara-gara apa? Rumahnya terlalu besar, pagernya terlalu tinggi. Dia mati di dalam, akhirnya nggak ketahuan. Kenapa? Ya salahnya sendiri. Bu, orang kaya sama orang miskin itu lebih pemberani mana? Miskin. Orang kaya jam 2 malam pintunya diketok. Kira-kira dibuka apa enggak? Enggak, takut maling. Kalau orang miskin, rumahnya jam 2 malam, enggak usah diketok, buka sendiri. Keterangin buka Pak. Makanya kearifan lokal orang Jawa itu apa Bapak Ibu? Pembatas antara satu rumah dengan rumah yang lain dulu hanya dibakeri dengan daun katuk. Apa Bu kalau di sini namanya? Ada yang beluntas, ada yang katu. Sehingga sore-sore ibu-ibu mau masak sayur bening, ketemu di situ. Tetangganya ambil daun katu, tetangganya ambil daun katu. Di situ mulai silaturahmi. Yuk, gue masak apa? Sayur bening podo. Gue sambal bawang apa sambal terasi? Kulo sambal bawang, awakmu sambal terasi. Yuk, yang penting pedes. Lah kurang pedes ya golek ke sandal. Nang kene apa ngenapuki cangkemmu. Keakrapannya itu loh Pak. Ngerasake mboten Pak, orang-orang dulu itu. Makanya kenapa orang-orang miskin kayak kita dulu itu kalau ada kenduri berkatan selamatan seneng. Tidak semata-mata mencari berkatnya, tidak semata-mata mencari beseknya, tetapi di situ ada kekerabatan antara satu dan yang lainnya, betul? Mila wong Jawa mbiyen ngondo. Mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau sekarang dibalik, kumpul nggak kumpul yang penting mangan. Maka bedanya apa? Orang dulu lebih guyup tapi nggak punya uang. Orang sekarang banyak uang tapi jarang guyup. Cocok? Enggak, saya tuh pengen mengembalikan ruh persaudaraan kita seperti dulu Pak. Jadi orang bersaudara itu tidak dihitung dari harta, betul? Bukan karena uang, betul? Orang dulu mbah saya itu cerita begini. Mbah-mbah mbiyen itu kalau ada orang kaya, dia tidak berani mendekat. Lah kenapa mbah? Karena takut dikira ngemis atau minta-minta. Menjauh Pak, malu. Kalau mendekat dikira minta. Tapi kalau orang sekarang mohon maaf, ada orang kaya seperti ada semut pasti ada gula, ada semut. Gerebutan golek rai karo wong sugih. Maka kok di kampung ada orang ahli ibadah tapi miskin. Sama orang kaya nggak pernah ibadah. Kira-kira mana yang lebih dihormati? Kaya walaupun tidak pernah ibadah. Karena orientasinya sudah berubah, Pak. Dulu mbah saya itu cerita, Pak. Kalau dulu mbah-mbah itu pakai kemben, pakai jari.
Mandi di kali, kelihatan betisnya sedikit le. Wong lanang langsung buang muka, set. Sekarang enggak Pak, kenapa? Keluar rumah di mana-mana buka-bukaan. Ya kalau kayak saya ngaji di kafe, terakhir saya ngaji di Surabaya, acara selanjutnya mau itu Hasanah bersama Gus Miftah. Saya jalan dari kursi mau naik panggung, mbak-mbak purel, pemandu karaoke rebutan selfie sama saya. Padahal mereka pakaian yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Kan saya repot Pak, saya lihat begini ada kelihatan paha, saya lempar ke kiri ketemu susu, halah modar aku. Balik meneh, pupu meneh. Padahal dawuh Kanjeng Nabi apa? Ya Ali, la tasbi'in nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama untukmu, yang lain bukan untukmu. Jadi kalau lihat yang seksi Pak Polisi, itu cukup sekali, langsung dilempar. Kalau lihat yang seksi, lihatnya cukup sekali Pak. Tapi yang lama. Ya enggak lama kali Pak. Nadroh itu sebentar. Persoalannya kalau saya di kafe Pak, begini, dapat begini, dapat begini, dapat. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam Pak. Alasannya sederhana, bukan untuk menjaga pandangan, tetapi supaya kalau mendelik tidak kelihatan. Oh ya awak murah. Nggih lah kacamatane beli iki padang karena pembesar. Jadi ketoke luwih gede. Saya tadi lihat ibu-ibu malah ada yang ikut-ikutan saya pakai kacamata hitam, tak delok malah kayak tukang las.